Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas PBL penganggaran tentang forecasting penjualan mobil Ford F. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Nurul Aisyah dari kelas 643B26 dengan NIM 6435141. Berikut adalah data penjualan dari mobil Ford F dari tahun 2014 sampai tahun 2025. Tapi saya hanya menggunakan dari data totalnya saja. Oke, yang pertama ada metode time series, yaitu ada tahun, sales date, tahun X, XY, X kuadrat, A, B, Y sama dengan A tambah BX. Untuk tahun dan sales ini saya mendapatkannya dari data penjualan. Saya mengambil dari tahun dan totalnya. Nah, untuk tahun ini kita isi jumlah dari 0 sampai seterusnya. 0 sampai seterusnya. Nah, dan untuk XY ini kita isi dengan tahun X kita kali dengan sales Y. Sekarang sum tahun kita kali dengan sales Y. Nah, lalu untuk X kuadrat ini dapat hasilnya dari tahun X kali dengan tahun X. Oke, sum X ini ya hasilnya. Lalu kita jumlahkan. Salesnya kita jumlahkan semua. Totalnya dari tahun 2014 sampai tahun 2024 totalnya 4.668.103 ya. Lalu X juga kita total. Total sum total dari 2014 sampai tahun 2024. Di totalnya 55. Lalu untuk XT juga kita total sum kuadrat juga sama, kita total. Oke, sudah kita total semua. Lalu yang tahun X ini yang 2025 kita isi dengan angka 11, habis 10, 11. Oke.
Lalu kita akan mencari nilai B. Rumusnya adalah sigma Y sama dengan AN tambah B sigma X. Rp8.668.68 ini saya dapatkan dari jumlah sales Y. Lalu untuk 11A juga didapatkan dari tahun 2025. Lalu 55B juga saya dapatkan dari jumlah tahun X. Lalu di bawahnya juga ada rumus persamaan kedua, sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X kuadrat, yaitu 42 juta saya dapatkan dari jumlah XY. Lalu 55A juga saya dapatkan dari jumlah tahun, ditambah 385 juga sama saya dapatkan dari jumlah X kuadrat kali 5, lalu di bawahnya juga dikali 1. Kenapa kali 5? Karena saya ingin menyamai dengan persamaan A, dengan nilai persamaan A yaitu 55A. Langsung saja hasilnya sama dengan 8.600 dikali 5. Misalnya sama dengan, lalu 11A kali 5, 55A, 55B kali 5, 275B. Lalu di bawahnya juga kita kali 42 kali 1. Totalnya 42 juta. Lalu sama dengan lalu di sini juga 55A kali 1 sama jumlahnya 55A, lalu 385B kali 1 dengan 385B. Lalu kita kurang 43 juta dikurang 42, hasilnya, lalu sini juga kita kurang, hasilnya minus 110. Lalu untuk hasilnya kita bagi 1.334.000 kita bagi dengan minus 10. Hasilnya minus 12.130. Lalu untuk menentukan A, masukkan salah satu persamaan. Langsung saja 8.668 saya ambil dari jumlah sales sama dengan 11A tambah 55, 11A tambah 11 saya ambil dari tahun 2025 jumlahnya, lalu tambah 55 saya juga ambil dari jumlah tahun X, lalu ditambah minus saya ambil dari nilai B. Kita turun ke sini,
sama dengan 11A tambah minus 60, 67, 143 ini saya hasil dari minus 12 130 dikali 55. Lalu kita pindahkan 11A sama dengan 8.668 dikurang minus 667, hasilnya 9.335.296. Untuk hasil 848 ini saya dapatkan dari 9 juta ini dibagi dengan 11, hasilnya 848,663. Lalu untuk mencari ini, untuk mencari Y sama dengan A tambah BX sama dengan A diambil dari ini, lalu ditambah B, B-nya juga sama diambil dari hasil ini. Lalu untuk 11 ini saya dapatkan dari total 2025 11. Lalu ditambahkan 8, diturunkan 848 7.063 ditambah minus 12.130 dikali 11, hasilnya minus 133.430. Lalu untuk untuk hasil Y ini didapatkan dari 848.663 ditambah dengan minus 133.430, hasilnya 715.233. Kita masukkan ke sini. Hasil B. Lalu yang kedua ada metode least square. Ada tahun, celsius, tahun X, XD, X kuadrat. Untuk mencari tahun X ini kita cari untuk mencari tahun X ini kita cari titik tengahnya dulu. Titik tengahnya yaitu 2019. 2019 ini kita isi dengan 0. Untuk ke atasnya ini kita juga isi minus 1, minus 2, minus 3 sampai minus 5. Lalu yang ke bawahnya ini isi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk XY, untuk XY ini kita cari dengan tahun X dikali dengan celsius. Tahun X dikali dengan tahun celsius, hasilnya lalu untuk X kuadrat ini didapatkan dari tahun X dikali juga dengan tahun X. Tahun X kali tahun X. Lalu kita jumlahkan sum
Nah, sampingnya kita jumlahkan. XY juga sama, kita jumlahkan sama. Kuadrat juga sama, kita jumlahkan sama. Untuk tahun X 2025 ini kita isi dengan 6 karena terakhir ada pada angka 5, jadi yang 2025 kita isi dengan 6. Lalu untuk mencari nilai A, di sini ada rumusnya. Rumusnya A sigma Y dibagi N, yaitu sigma Y ini kita ambil dari jumlah sel C dengan lalu untuk N-nya ini tahun dari 2014 sampai 2024 ini ada 11, jadi kita tulis 11. Jadi kita bagi 8.668 kita bagi dengan 11. Hasilnya 788.014. Lalu untuk mencari nilai B, sini ada rumusnya. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY itu berarti kita ambil dari jumlah ini, sigma XY. Sama dengan XY. Lalu sigma X kuadratnya berarti kita ini sama. Berarti ini sigma X kuadratnya kita ambil dari ini. Berarti sama dengan lalu hasilnya kita bagi hasilnya berarti minus 12.130.
Lalu kita akan mencari nilai Y. Nilai Y itu rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Sama dengan hanya kita ambil dari hasil nilai A ini. Kita masukkan. Lalu ditambah dengan B. B-nya sama, kita masukkan dari hasil ini. Lalu X-nya itu 6. 2025 tahun ke-6. Jadi di sini kita tulis 6 dikali 6. Kita turunkan hasil ini 788, lalu ditambah, lalu minus 12.130 dikali 6 itu hasilnya 72.779 rupiah. Lalu kita tambahkan 788 ditambah minus 72, hasilnya 715.235. Kita masukkan ke sini. Yang B juga kita masukkan. Metode yang ketiga ada metode semi average. Langsung saja. Di sini ada tahun, sales Y, semi total, semi average, tahun X. Nah, semi total ini hasil dari jumlah dari 2014 sampai 2019. Terus totalnya 5.057.624 rupiah. Lalu yang di bawahnya juga sama, ini jumlah dari total sales penjualan dari 2019 sampai tahun 2024. Lalu tabel yang sebelahnya semi average. Yang di sini dari sini dipindahin ke sini dibagi 6. Kenapa 6? Karena di sininya ada 6. Lalu yang di bawahnya juga sama. Hasil dari sini dipindahin ke sini dibagi 6. Hasilnya dari hasil dari pembagian ini hasilnya ini. Lalu yang di bawah juga sama, hasilnya 4.507.000 dibagi 6. Lalu ada tahun X. Tahun X itu kita ambil titik tengahnya, yaitu tulis minus 1. Lalu di atasnya karena ini ganjil, kita tulis ganjil jadi minus 1, minus 3, minus 5. Lalu ke bawahnya juga sama, ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Yang 2025 juga berarti ini 19. Lalu untuk mencari nilai A-nya yaitu kita ambil dari nilai ini, dari total semi average, hasil semi average. Lalu untuk nilai B-nya diambil dari total semi average yang bawah. Dikurang yang
semi-average di atas, lalu dibagi 6, bagi 6 itu dari sini ada 6, di bawah juga ada 6, lalu dibagi lagi 2 itu dari pembagian ini ada 2, ini sama ini, hasilnya minus 7.647. Lalu untuk nilai I-nya itu didapat dari A ditambah B dikali nilai total tahun X. Jadi hasilnya 697.648. Lalu yang terakhir ada metode regresi linear. Ada tahun hasil penjualan Y, biaya promosi X, X kuadrat XY. Untuk nilai biaya promosi ini kita ngarang ya. Oke, langsung saja. Kalau hasil nilai X kuadratnya ini didapatkan dari biaya promosi dikali biaya promosi, yaitu biaya promosi kali biaya promosi. Hasilnya lalu untuk XY-nya juga ini didapat dari biaya promosi X dikali hasil penjualan Y. Biaya promosi X dikali hasil penjualan Y. Lalu ini kita jumlahkan. Sum dari 2014 sampai 2024. Hasilnya 8.668. Lalu untuk biaya promosi X-nya juga sama, kita jumlahkan. X kuadratnya juga sama, kita jumlah. XY-nya juga kita jumlah. Lalu untuk mencari nilai A-nya itu sini ada rumus, yaitu sigma Y sigma X kuadrat dikurang sigma X di X sigma XY. Yaitu langsung aja ini sigma XY ini 8.668 ini didapat dari jumlah sigma XY, sigma Y, lalu dikali dengan
sigma X kuadrat. Hasilnya ini, jumlah ini dimasukkan yang jumlah 47.000. Lalu sampingnya juga sama, sigma X jumlahnya ini kita masukkan dikali dengan sigma XY. Jumlahnya ini kita masukkan ke sini. Lalu di bawahnya N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Ini N-nya itu 11, karena dari 2014 sampai 2024 itu ada 11. Lalu dikali dikali sigma X kuadrat kali ini jumlah dari sigma X kuadrat, kita masukkan ke sini. Lalu yang sebelahnya juga sama, sigma X kuadrat sigma X dikali 2 sigma X dikali sama dengan ini, kita masukkan. Kalau sudah dimasukkan ini nominalnya, kita akan kalikan. Kita akan kalikan yang bagian atas dulu. 8 juta dikali 47, hasilnya 40. Lalu di bawahnya juga sama dengan 47 dikali 11. Lalu sampingnya juga sama, 712 dikali 57, hasilnya di bawahnya juga sama dengan 712 kali 712 sama dengan hasilnya, kalau sudah dikali, kita akan lalu setelah itu kita kurang 407 miliar dikurang 396 miliar, hasilnya 10 miliar. Lalu di bawahnya juga sama, kita kurang hasilnya 10.100. Setelah itu kita bagi hasilnya 10M kita bagi 10.000. Oke, jadi hasil dari nilai A itu adalah 1.070. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai B. Nilai B itu rumusnya B sama dengan N sigma X ya dikurang sigma X sigma Y. N
N-nya itu 11, terus lalu sigma X-nya itu dan jumlahnya 557 kita masukkan. Lalu sebelah sampingnya juga sama, sigma X, sigma XY. Sigma X, sigma XY. Sigma X-nya itu 712, lalu sigma Y-nya 8.668 kita masukkan. Lalu di bawahnya itu ada rumus N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kita masukkan N-nya itu 11, sigma X kuadratnya itu 47004, kita masukkan. Lalu yang sebelahnya juga sama, kita masukkan sigma X kuadrat, kita ambil dari sini, lalu kita kurang dulu, kita hitung 11 kali 557 kali hasilnya, lalu bawahnya juga sama, kita kali 11 kali hasilnya, sampingnya juga sama, 212 kita kali dengan jumlah Y, hasilnya di bawahnya juga kita kali sigma X, kita kali dengan sigma X, hasilnya. Lalu setelah itu kita akan kurang lagi, kita kurang nilai ini, hasilnya 4. Lalu di bawahnya juga sama, kita kurang hasilnya 10.100. Lalu kita bagi hasil ini 44 juta, kita bagi 10.100, hasilnya 4.357. Jadi nilai B minus 4.357. Lalu kita akan mencari nilai Y. Langsung aja kita cari nilai Y. Y sama dengan ini 1.170, kita ambil dari nilai A, lalu ditambah minus B, minus 4.357, kita ambil dari nilai B, lalu 715 ini kita ambil dari nilai Y yang di time least square atau time series square, time series, sama dengan kita turunkan hasil ini juga kita turunkan, lalu kita tambah nilai ini ditambah dengan nilai A, sama dengan kita masukkan dari nilai ini minus 4.350, lalu 715.235 ditambah 1.070.026 rupiah, hasilnya 1.785.200.
Rp261 sama dengan ini masih kita turunkan nilai yang di atasnya, kita turunkan, lalu kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya itu kita ambil dimasukkan nilai yang tadi penjumlahan ini, kita masukkan ke sini, lalu dibagi dengan nilai yang di atasnya. Nilai B, kita bagi nilai B, lalu hasilnya, lalu kita bagi hasilnya minus 410. Lalu kita masukkan nilai A-nya. Kita masukkan nilai A-nya sama nilai B-nya juga kita masukkan. Sama, lalu masukkan dari hasil. Lalu jika ingin membuat grafik, kita plot dari tahun 2014 sampai 2025, kita insert, recommend chart, kita pilih yang ketiga. Oke, kita geser, lalu yang dia punya kita bisa ganti grafik penjualan project metode sales. Ini untuk grafiknya. Untuk metode listware-nya juga sama, menggunakan cara yang sama dengan yang tadi saya contohkan ini. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.